Oke, sekarang kita mau mereview kembali mengenai Google Sites ya. Kalau kemarin Google Slide dan sekarang Google Sites, ini bentuknya seperti kita membuat sebuah website tapi gratis gitu. Nah, ini pasti dia akan terhubung dengan Drive kita, langsung nanti ada di Drive kita. Jadi kita tinggal ketik sites.google.com, pastikan Google account di sini ya. Google account yang kita pakai yang mana? Mau Google Sekolah, account sekolah maksud saya, atau account pribadi, itu juga bisa. Kemudian jika kita mau membuat Google Site yang baru, tinggal kita klik saja yang blank ini, atau menggunakan template lain, jika mau menggunakan template, tapi mau yang kosongan juga bisa ya, kita klik yang blank. Oke, maka dia akan masuk ke dalam site yang baru. Nah, di sini tinggal kita edit saja atau kita buat bagus gitu ya, kita buat jadi cantik, kita dekor, kita desain. Pertama yang pasti kasih judul dulu. Misalnya kita mau memberikan judul yang ini adalah digital skills misalnya, atau kita mau menggunakan topik lain. Kemudian di sini kita bisa kasih nama juga untuk sites-nya kita. Ya, misalnya mau diubah menjadi mata pelajaran tertentu, misalnya kita mau ubah menjadi biologi 101, misalnya juga bisa. Di sini juga kita ubah misalnya. Kalau mau memberikan logo, ini mau membuat untuk websitenya sekolah gitu ya. Kita mau kasih logo juga kita bisa add logo, tinggal kita nanti tambahkan seperti itu. Upload ya, nanti add logo lalu kita upload ya. Kemudian kita berikan judul dari halaman depan ini, misalnya halaman depan ini adalah homepage atau beranda misalnya kalau mau. Nah, di sini nanti kita bisa membuat seperti daftar isi atau bentuknya button untuk ke halaman-halaman selanjutnya, seperti itu. Ini mau diubah gambarnya, bisa. Ya, mau diubah type-nya juga bisa, tinggal dipilih sesuai kebutuhan, mau yang cover, yang besar semua, seperti ini, atau large banner yang begini, banner biasa, atau cuman title only yang kecilan, gitu ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk image juga silakan saja mau upload dari koleksi gambar kita atau mau memilih gambar dari yang lain juga bisa. Misalnya saya memilih upload dari koleksi gambar saya. Nah, misalnya saya mengupload gambar ini seperti ini ya, dan dia sudah muncul langsung seperti itu. Kita tinggal bisa mengubah-ubah lagi terserah. Oh nggak puas, kita mau ganti lagi gitu atau mau cari image. Misalnya kalau mau cari image, sama seperti Google Slide, kita bisa cari langsung dari ini galeri adalah yang tersedia di Google Slide ini, template yang sudah tersedia seperti ini. Kita bisa pilih sendiri atau dengan URL kita cari di Google gitu ya, kita ketik di Google Image, kita cari gambar lain, atau mau search langsung juga boleh. Mau search langsung, nah seperti ini muncul, misalnya saya mau menggunakan gambar ini misalnya ya. Tinggal pilih tadi gambar yang kita sudah pilih, lalu select. Seperti itu. Nah, dia akan muncul langsung. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ininya pun kalau mau, misalnya ini nggak kelihatan nih tulisannya gitu ya, mau ganti warna. Kita bisa melakukan juga di sini untuk ganti warna. Di sini text color-nya. Kita ganti jadi warna biru. Ups, salah. Sorot dulu. Nah, seperti itu.
Mau mengubah huruf juga bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Disorot dulu. Warnanya tetap tidak terlihat. Saya memilih warna lain saja. Oke. Saya bawa turun saja ya. Oke. Tinggal diubah-ubah saja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian oke. Lalu misalnya kita mau mengubah tema. Ya, di sini ada tema di toolbar ya atau di menu sebelah kanan itu ada pilihan tema. Nah, kita bisa ini kan yang simple ya atau kita mau ubah temanya menjadi yang seperti ini, seperti yang ini atau yang ini misalnya. Itu bebas ya, mau warnanya apa. Oke, kita mau warna ini, kita ubah saja jadi kuning juga. Oke, nah seperti itu. Misalnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini baru halaman pertama. Lalu mau membuat di halaman pertama kalau kita mau menambahkan sesuatu, itu kita juga bisa melakukannya. Insert mau bentuknya text box, misalnya kita mau oke, tim pengembangnya siapa saja menulis gitu ya. Lalu mau menambahkan gambar, mau menambahkan dari Google Drive itu bisa banget gitu. Saya contohkan dahulu ya, misalnya kita mau menambahkan text box. Di sini akan langsung muncul bentuknya yang text box yang kita bisa tuliskan atau kita bisa ketikkan. Ini kita bisa ubah menjadi yang title, jenisnya lebih besar seperti ini, atau heading yang agak kecilan dikit, subheading atau small text atau normal text seperti itu. Ini normal text ya. Ada 5 pilihan, silakan dipilih. Hurufnya juga bisa dipilih, jenis hurufnya ada banyak. Lalu mau di bold, italic, underline, itu semua bisa dilakukan. Atau mau di tengah-tengah misalnya alignment-nya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Kita mau kasih link pun bisa, ya kita mau insert link di sini, supaya nanti kalau orang klik teks ini nyambung ke link tertentu. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kalau mau image, gitu ya. Nanti silakan ini misalnya mau nulis apapun gitu, mau nulis cerita dulu atau nulis pendahuluan silakan. Kemudian image misalnya. Nah, image sama kita bisa upload atau kita bisa juga select yaitu dari website. Ya, seperti tadi kita bisa pilih dari Drive, dari link atau dari searching di Google Image langsung seperti itu. Oke, nah yang kalau ini apa? Layout itu bentukannya template, ya template yang sudah pas seperti itu. Misalnya kalau ini kita pakai template ini adalah untuk gambar, kita cuma bisa upload gambar atau upload video atau apapun bentuknya ya, bisa YouTube, bisa kalender, bisa map, dan di sini adalah keterangan atau gambar tersebut. Jadi kalau memang kita mau pakai kalau kita mau pakai istilahnya yang template yang seperti ini bisa, atau yang template-nya begini maunya gitu, yang gambarnya di atas, ini ya di sini ya bisa gambar, bisa YouTube, bisa kalender, bisa map, terus keterangan di bawah sini. Dan model-model lainnya misalnya. Kemudian kalau mau ke bawah lagi di sini ada banyak yang kita bisa insert. Ada banyak yang masih kita bisa insert di sini ya. Kita bisa insert collapsible group. Ini contohnya seperti ini. Kita ini collapsible atau tidak. Jadi kita mengetik dulu judulnya apa, kemudian kita ketik di sini keterangannya apa. Jadi begitu muncul kelihatannya dia akan bentukannya seperti ini. Gitu ya. Kalau dimunculkan saya akan tunjukkan nanti bentuknya seperti apa sih yang collapsible ini kalau sudah jadinya, bentuk sudah jadinya. Kemudian table of contents kita juga bisa insert, tapi nanti dia bentuknya di atas ini. Kita
bikin saja heading, di sini heading misalnya kita ganti tipenya menjadi heading dan dia akan muncul langsung di atas sini. Gitu. Jadi untuk dia ngedirect ke sebelah mana. Misalnya di bawah sini saya buat lagi satu text box baru, bentukannya heading juga, penulis misalnya ya. Antara heading atau subheading bisa ya. Nah, dia akan muncul di atas. Di sini. Tes, kemudian subheadingnya penulis. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi di sini bisa lagi untuk menghias ya, untuk menghias kita bisa bentuknya image carousel. Saya sudah tunjukkan waktu presentasi. Jadi nanti ada beberapa gambar, 4 atau 5 gambar yang dia bisa klik tanda panahnya, dia akan bergerak berpindah-pindah gambar di kotak itu saja. Gitu. Misalnya saya klik, kita image-nya ada berapa banyak gitu, misalnya upload ya. Saya upload dari gambar saya tadi. Nah, misalnya ini, lalu ini lung cancer. Ada 4 gambar yang saya akan pilih. Nah, itu dia 4 gambar ini. Saya insert dan dia nanti akan bentuknya terlihatnya satu gitu ya, tapi ada titik 4 gitu, nanti dia bisa klik tanda panah untuk ke gambar berikutnya. Button itu fungsinya untuk pindah ke link lain atau pindah ke halaman lain gitu ya. Nanti saya akan contohkan kalau saya sudah insert halaman lain. Kemudian divider itu cuma kayak bentukan garis doang untuk pembatas, untuk desain saja. Seperti itu. Lalu kita bisa insert video dari YouTube, kita bisa insert Google Calendar juga untuk pengingat, misalnya memang ini mau buat di kelas gitu ya, kita mau buat satu Google Site untuk kelas kita, kalau kita wali kelas, lalu di kalender kita mau taruh nama ulang tahun anak-anak kita. Gitu, kita tinggal taruh di situ, tapi pastikan kita juga sudah share kalendernya. Jadi kalendernya kita harus set dulu, kita harus share untuk semua. Ya, seperti itu. Kita mau taruh Google Map juga bisa langsung, lalu mau taruh dari Google Docs, dari Google Slide, dari Google Sheet, dari Google Form, kemarin sudah saya contohkan. Saya ambil lagi satu, saya kasih tunjuk satu ya, dari Google Form. Misalnya tadi yang ini ya. Pastikan Google Form-nya itu sudah pernah dibagikan, sudah pernah di-share gitu ya. Nanti dia akan muncul di sini. Kalau di bentukan edit ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti saya akan kasih tunjuk kalau di bentukan yang tidak edit ya. Atau sudah kita publish. Atau kita bisa ambil chat juga. Nah, itu insert yang di halaman ini gitu. Lalu kalau kita mau halaman lain gitu, kita mau tambah halaman, silakan kita bisa tambah new page ya, add new page, atau kita mau bikin section, atau mau bikin link, misalnya kita mau bikin page baru saja, baru kita namakan page 2, seperti itu. Di sini page 2-nya desainnya sama ya Miss, bisa kita ganti, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kita mau ganti desain halaman kedua ini, kita mau ganti gambar lain gitu ya, silakan. Saya mau ganti gambar ini misalnya. Nah, halaman pertama tadi saya kembali ke home, halaman yang pertama tidak berubah. Ya, jadi makanya itu saya bilang ini kalau halaman-halaman ini kita dedikasikan untuk anak-anak kita satu-satu, anak kita satu orang satu halaman, mereka bisa berkreasi, mereka bisa berinovasi sendiri seperti itu ya. Ini loadingnya belum pas. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Coba kita ganti lagi saja, gambarnya mungkin keberatan.
Ya, kembali ya, saya kembali kasih lihat di halaman depan, tidak berubah settingan maupun gambarnya. Halaman yang kedua ini juga tidak berubah sendiri, maksudnya saya bedakan header type-nya tadi ya. Nah, sama di halaman kedua pun kita bisa melakukan insert yang text box, image, lalu di sebelah kanan ya menunya dari collapsible group, table of content, carousel, button, sampai seterusnya. Gitu. Sini saya coba collapsible group, nanti biar kelihatan. Di sini adalah saya mau tulis mengenai DNA. Kemudian di sini saya sebutkan DNA adalah gitu misalnya ya. Nah, ini nanti bentuknya collapsible group, dia akan terbacanya hanya DNA saja. Ketika kita klik tanda panahnya baru akan terbaca semuanya. Seperti itu. Jadi bentukannya sebenarnya coba untuk desain saja. Kalau text box yang full itu akan langsung terbaca brek semuanya. Seperti itu. Jadi dia bisa juga di setiap halaman ini menjadi sesuatu gitu ya. Dan di setiap halaman kita bisa membuat namanya subpage atau anaknya halaman gitu. Misalnya halaman kedua ini kita dedikasikan untuk si Andi misalnya ya. Bentar saya ganti nama dulu, saya rename ya. Nah, saya rename dia menjadi namanya Andi. Kemudian saya kasih satu page baru namanya uh, Ina gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ini nama anak-anak kita. Nah, si Andi ini kita mau minta dia mengelola sendiri halaman dia, dia bisa membuat subpage. Tinggal klik yang titik tiga, titik tiga ini dia bisa add subpage. Jadi dia punya anak halaman. Misalnya dia halaman pertama mau jelasin soal DNA gitu. Kemudian dia mau bikin subpage lagi. Halaman kedua dia mau jelasin tentang evolusi dan seterusnya. Jadi dia bisa si Andi ini punya banyak. Nah, sekarang Andi ini mau bikin button supaya orang mudah gitu ya. Dia bikin button yang namanya DNA yang akan nge-link ke halaman dia yang DNA seperti itu. Kita insert di sini. Jadi kalau orang nanti klik yang DNA ini akan masuk ke halaman dia DNA. Ini mau diwarnanya bentuknya seperti apa, nggak mau warna, nggak mau fill ya, mau cuman garis doang atau teks doang juga bisa. Tidak ada masalah gitu. Mau diganti ininya mau diperbesar juga bisa. Jadi silakan saja diubah-ubah sendiri ya. Tadi ada satu lagi evolusi. Nah, kita buat linknya ke halaman evolusi. Kita insert lagi. Nah, di sini biar samaan bersisian kita naikin aja ke atas gitu ya. Ini perbesar juga. Atau kita mau kasih button lagi satu buat balik ke halaman awal. Gitu ya, back to homepage. Kalau kita ke website-website gitu ya, ada back gitu kan. Nah, ini kita akan link ke halaman awal. Seperti itu. Ini kita taruh lagi di sini, nggak kelihatan ya back to apa gitu, gedein aja Bapak Ibu, panjangin. Seperti itu. Ya, jadi sudah beres semua, buttonnya sudah ada. Sekarang kalau sudah selesai semua, kita kalau tadi mau share ke siswa, yang supaya mereka bisa isi, nah kita klik yang ini, yang tanda orang ini, kemudian kita bisa add satu persatu orang yang kita mau isikan, maksudnya dia kolaborasi, dia kontribusi juga menjadi pengisi atau penulis, seperti itu. Kemudian ini misalnya ya saya ambil email saya yang lain. Nah, di sini pastikan editor ya sehingga dia bisa mengisi atau menulis atau melakukan editing. Gitu. Lalu kita send, selesai maka dia sudah, dan ini bisa kita share ke yang non organizational kita sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah ini contoh ya, jadi sudah ada dua editor, kemudian di sini kita coba klik mau ngecek nih. Nah, draftnya ini hanya restricted, hanya orang yang kita tambahkan yang bisa edit atau bisa buka. Kemudian publish site-nya nanti yang udah jadinya saya mau terbitin di mana? PPK Penabur saja kah? Atau mau kita batasin juga kah? Kalau kita batasi misalnya kayak saya kemarin buat untuk guru-guru doang ya. Jadi saya batasin, saya restricted, saya tambahkan guru-gurunya satu-satu gitu.
Terus misalnya restricted ya. Nah, nanti di sini yang ter-add di sini misalnya saya add lagi orang lain dan orang lain itu hanya sebagai viewer misalnya, seperti itu. Saya ubah lagi misalnya publish site-nya saya maunya oke, semua BPK Penabur bisa lihat. Atau mau sekalian publik bisa lihat. Ya, kalau publik bisa lihat, semua yang ada di internet bisa membuka dan menemukan. Ini bisa. Kalau kita done saja, tapi ini belum kita publish. Website-nya belum jadi, kita baru edit-edit. Ya kan, belum kita luncurkan, belum kita launching. Nah, mau launching, kita tinggal klik yang ini. Ya, tinggal klik yang publish. Jangan lupa kasih addressnya, Biology 101 misalnya, nanti dia akan muncul bentuk website-nya seperti ini. Kita publish. Oke, lalu kita tinggal cek, kalau kita mau cek, kita tinggal cek yang ini, view publish site. Kalau nggak jadi deh, nggak jadi publish gitu ya, udah batal gitu. Mau kita batalkan, misalnya kalau tahun ajaran sudah berakhir, kelasnya udah selesai kan, mungkin kelasnya udah selesai, kita mau unpublish ya, kita unpublish saja, bubarin Google Site-nya dulu gitu ya. Nah, ini yang view publish site kita akan lihat jadinya tuh seperti apa ya site-nya kita gitu ya. Nah, kita bisa ke home, tadi di halaman pertama di home ada berandanya seperti ini. Lalu ada kita tulis tes ini, kita klik ya penulis ya, kita akan balik ke bawah langsung ke bagian penulis. Lalu ini tadi yang bentuknya image yang karusel, ya yang berganti-ganti ada 4 image. Lalu ini yang bentuknya form tadi, kita bisa langsung ngeklik di form ini dan bisa langsung bahkan submit di form ini. Gitu. Kita bisa langsung submit di sini. Jadi kalau mau membuat untuk orang tua, kita bisa bikin satu form untuk kayak daftar hadir, gitu ya. Mereka kalau sudah masuk ke Google Site kita, sudah baca misalnya, sudah cek, sudah oke, mereka sudah kayak buku pengunjung lah ya, mereka isi buku pengunjung di sini submit dan kita punya record seberapa banyak orang yang sudah masuk misalnya lewat Google Form. Sebenarnya kita bisa lihat di analytics juga sih. Tapi ini untuk lebih ininya ya, lebih pasnya. Nah, tadi di sini saya belum buat, berarti kita harus ke Andi. Si Andi ini punya button kan, mau ke DNA, berarti akan pindah ke halaman DNA. Gitu ya. Terus kalau mau, nah tadi harusnya di halaman DNA ada back-nya ya. Kita harus buat seperti itu, seperti kita website saja. Kita ke halaman ini, terus dari halaman ini kita mau kemana lagi gitu kan. Mungkin back to home atau back to Andi gitu. Dibuatkan juga buttonnya, tapi itu terakhir bisa. Nah ini collapsible things ini begini. Nah, jadi yang terbaca di sini hanya judulnya saja. Kadang kan kalau kita baca artikel panjang banget, websitenya jadi panjang, ke bawah kan nggak jelas. Susah, males bacanya. Jadi dibikin saja judulnya, tapi isinya itu yang pakai tanda panah. Bisa dibuka atau ditutup seperti itu ya. Ini publish site-nya, lalu ini untuk editnya. Kembali saya katakan kalau yang publish site itu bisa dibuka di mana saja, termasuk bisa melalui handphone, tetapi kalau yang edit hanya melalui Google Chrome yang ada di laptop atau PC. Bisa dicoba dengan iPad atau ya di iPad dibuka di Chrome-nya tapi ya, atau tab tapi dibuka di Chrome-nya. Hanya saja terlalu kecil dan terlalu sulit. Nah, ini contohnya Google Sites. Saya bisa buka yang publish di handphone saya. Saya bisa buka seperti itu. Ya, bahkan saya juga bisa ke halaman lain. Tadi di sini ada logo ya di atas ya. Saya kasih logo sekolah saya. Nah, itu. Di sini saya bisa ke halaman mana saja seperti itu ya. Bisa dengan handphone, tetapi kalau mengedit harus dengan laptop atau PC seperti itu. Demikian Bapak Ibu mengenai Google Slide. Terima kasih banyak. Google Site, sorry. Google Site, terima kasih banyak.